وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم 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 وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma sholli wa sallim alaih. Selanjutnya 7 menit Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Saya hormati yang saya muliakan, khususnya Al-Habib Husain bin Anis Al-Habsyi, Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus, Ki Abdullah Sa'ad lan sedaya para habaib, para ramaya sanesipun, hadirinul hadirat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam hari ini kita semuanya terhitung sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW, terhitung sebagai pecinta kaum solihin, terhitung sebagai para penuntut ilmu yang insya Allah mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan sesungguhnya akan digiring mereka orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, digiring masuk ke dalam surga zumara, dengan sistem rombongan-rombongan. Di dalam membahas ayat ini, bahwasanya manusia itu nanti akan mendapatkan peluang untuk masuk ke surga bareng-bareng bersama dengan rombongan yang soleh, di mana dia duduk di dunia, dia duduk bersama, kumpul bareng, di situ mendengarkan ilmu bersama, maka rombongan ini semuanya akan sama-sama bareng-bareng dimasuk ke dalam surga. Sekalipun mungkin satu rombongan itu amalnya nggak sama. Ada yang amalnya tingkatnya tinggi, ada yang amalnya kelasnya rendah, ada yang amalnya biasa-biasa saja. Tapi kalau masuk dari satu rombongan, maka yang amalnya tinggi sampai, yang di belakangnya pun juga ikut sampai. Jangan kalau seandainya naik kereta, lokomotifnya itu ibarat Nabi Muhammad SAW, eksekutifnya itu para ulama, para aulia, para ahlul bait Nabi, dan kita ini yang ada di gerbong yang paling belakang sendiri, mungkin gerbongnya yang nggak enak, jangankan AC, mungkin bareng sama sampah-sampah mungkin. Tapi yang penting masih jadi satu rombongan. Kalau yang di depan sampai, maka yang di belakang pun juga ikut sampai. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan bahwasanya di akhir zaman ini tidak ada yang lebih bermanfaat bagi manusia melebihi kumpulnya dia, duduknya dia berkumpul dengan ar-rijal, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para pendekar Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya jenengan yang biasanya mungkin malam hari ini punya kegiatan untuk baca Al-Quran, wiritan dan lain sebagainya, ketahuilah Anda kumpul di sini ini lebih bermanfaat daripada amal soleh yang lainnya, insya Allah. Karena ini yang akan menyambungkan kita, insya Allah, lewat para guru-guru kita sampai nyambung terus kepada Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita mungkin sudah sering mendengar kisah tentang ayah daripada Habib Naufal Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus. Insyaallah kita husnudzon, beliau meninggalnya husnul khatimah. Beliau sudah menjadi orang yang sukses,
insya Allah tanpa kita berkumpul di sini pun beliau sudah selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, masuk golongan bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Yang jadi masalah kita nanti mengakhiri hidup ini husnul khatimah atau enggak husnul khatimah. Ini yang jadi masalah. Kalau beliau insya Allah husnudzon kita, beliau meninggalnya dalam keadaan yang sangat luar biasa, tidak ada rasa sakit yang berarti, bahkan meninggal dengan sangat tenang. Itulah meninggalnya manusia pilihan kekasih Allah Subhanahu wa taala, bisa meninggal husnul khatimah. Yang jadi masalah kita meninggalnya husnul khatimah atau enggak. Mudah-mudahan kita sekarang ini ada yang meninggal husnul khatimah berarti. Amin. Pengen semuanya berarti. Kalau pengen semuanya dikubur di sini nggak cukup, tapi cita-cita saya kepingin meninggal waktu ceramah begini, tapi tidak sekarang. Kapan-kapan nanti insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kisah yang mana kisah ini pernah saya dengar disampaikan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ketika beliau mengisi acara khol ada di Jakarta. Beliau memotivasi orang untuk dekat dengan kaum solihin. Di antaranya beliau menceritakan sebuah kisah. Di zaman salah seorang ulama, salah seorang aulia, yaitu Al-Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahar. Beliau punya satu majelis, yang majelis itu banyak dihadiri berbagai macam kalangan. Dari mulai yang kalangan yang orang terpelajar sampai yang orang awam, bahkan anak-anak kecil sekalipun istiqomah menghadiri majelis beliau. Sekali waktu terjadi satu hal yang agak aneh, karena salah seorang murid beliau yang ada di sana tiba-tiba dipanggil sama seorang kaya yang tinggal di kota itu. Kemudian orang kaya tersebut meminta murid Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahar ini untuk dikontrak selama 3 hari untuk ngitung hartanya yang bersih. Jadi ternyata si orang kaya ini, maaf pekerjaannya pangapunten rentenir. Jadi makan uang riba. Ketika itu dia mengatakan, ini uang saya yang dari hasil halal begini, yang ini dari hasil begini. Itu sudah nyampur semuanya, hartanya banyak. Dan itu murid Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahar itu benar-benar butuh waktu 3 hari untuk memilah mana harta yang halal dan mana harta yang syubhat. Ketika sudah dipilah-pilah, ini harta yang halal, ini harta yang syubhat, kemudian di akhir hari yang ketiga itu, maka beliau mengatakan yang halal cuma tinggal sedikit, nggak apa-apa, yang syubhat semuanya disodakohkan. Yang masih tahu pemiliknya dikembalikan kepada pemiliknya, yang sudah nggak tahu semuanya disodakohkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih hebatnya lagi, orang yang dianggap ini orang rentenir, orang jelek, setelah mensedekahkan hartanya, orang itu sholat, setelah sholat di atas sejadahnya, selesai salam meninggal dunia di tempat. Murid ini heran. Kemudian muridnya mengurus segala macamnya. Setelah itu pergi untuk menemui gurunya Al-Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahar. Lalu sampai kepada di hadapan gurunya, setelah itu murid itu mengatakan, wahai guruku, barusan ada kejadian aneh. Selama 3 hari mungkin aku nggak begitu aktif ada di sini karena aku mengurus urusan yang saya anggap sangat penting, yaitu untuk memilah-milah harta seseorang yang sangat kaya. Di situ ada harta syubhat, ada harta milik orang lain, dan juga ada hartanya dia yang masih halal. Ada itu milik orang yang kita kenal sebagai rentenir. 3 hari butuh waktu untuk menyelesaikan urusan itu. Dan ternyata yang aneh, orang yang kita anggap buruk itu ternyata di akhir hayatnya meninggal husnul khatimah, bahkan selesai sholat dia meninggal dunia. Satu proses kematian yang begitu indahnya, luar biasa. Maka beliau Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahar mengatakan, wahai muridku, tahu nggak kenapa orang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala punya kesempatan untuk bisa meninggal husnul khatimah, punya kesempatan untuk bisa mengakhiri hidupnya dengan baik? Ketahuilah bahwasanya suatu ketika dia berjalan, dia mau nagih utang. Bukan mau ngaji, mau nagih
utang. Ketika itu ternyata yang diutangin datang di majelisku. Kemudian orang ini masuk di majelis, dia duduk di majelis. Ketika dia duduk di majelis, dia diam khusyuk. Ketika dia diam khusyuk, bagian rahmat Allah yang Allah turunkan untuk orang yang belajar, untuk orang yang kumpul dengan orang-orang yang soleh, dia pun dapat bagiannya. Ketika dia dapat bagian tersebut, aku dalam hati langsung mengatakan, orang itu tidak mungkin meninggal dunia sebelum dia bertobat, minta ampun kepada Allah, dan insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Dan kamu jadi saksi, sekarang ini dia meninggalnya husnul khatimah. Nah, insya Allah harapan kita juga sama. Kita kumpul di sini, kita duduk di sini, mudah-mudahan insya Allah semuanya yang hadir di tempat ini mendapatkan kesempatan untuk bisa mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita meninggal dalam keadaan cinta kepada orang yang soleh, cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, dan insya Allah kita semua meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Dan insya Allah Allah SWT menjadikan setelah meninggalnya kita, Allah menjadikan kita punya keturunan-keturunan yang soleh, yang akan selalu mendoakan kita, akan selalu membacakan Al-Quran untuk kita, yang akan selalu mengingat kita semuanya. Cukup ini yang bisa saya sampaikan. Hadza minni wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran Pak Novel. Mas Roni, tolong tadi buku Bukharinya dikembalikan ke meja depan. Bapak Ibu sekalian, saya cuman mau garis bawahi. Dari yang terakhir dulu. Itu cerita tentang orang yang dosanya besar, tapi sebelum meninggal diberi kemudahan tobat. Jalarannya apa kok tiba-tiba mudah tobat? Gara-gara dia mau nagih utang seperti pekerjaannya sehari-hari. Jadi sehari-hari dia tuh keliling nagih utang, tapi utang renter gitu ya. Lah yang mau ditagih kok ada di majelisnya Habib Novel, misal begitu ya, atau di majelisnya Kiai Fulan, atau di majelisnya Syekh Fulan. Nah ketika duduk, kok dilalah hari itu rahmatnya Allah tuh guyur yang di majelis itu luar biasa. Nah dia itu kena guyuran rahmat yang luar biasa, sehingga di majelis dia khusyuk, pulang hatinya berubah, akhirnya tekad tobat, dan betul bertobat, selesai dihitung semua hartanya, meninggalnya husnul khotimah. Nah di sini ada pelajaran. Lawang yang niatnya elek datang majelis aja dapat rahmat, apalagi yang niatnya bagus, gitu kan ya? Berarti jangan kita niat yang elek. Ya, kita pasang niat yang baik, prasangka baik sama diri kita sendiri, pasang niat yang baik-baik. Yang kedua, tadi tafsir dari Gusdullah Sa'ad ngambil tafsir tentang makna soleh. Orang soleh itu orang yang punya niat bekti sama orang tua. Oleh para ulama dipandang itu orang soleh. Kalau kita baca kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari itu kan punya kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari itu kumpulan sabda Nabi yang paling sahih di jagat raya. Ya, kumpulan sabda Nabi yang paling sahih di jagat raya. Tapi Imam Bukhari punya kitab namanya Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad itu kitab yang isinya kumpulan sabda Nabi tapi yang tidak sahih. Kebanyakan itu dhaif. Ya, lemah dan lemah. Lah anehnya di sini, beliau ini Imam Bukhari ahli hadis sahih, tapi ngarang juga buku yang isinya hadis dhaif. Ada apa di situ? Di situ ada pelajaran bahwasannya hadis dhaif itu hendaknya disebarluaskan dan diamalkan dan diajarkan. Paham kan ya? Kalau memang hadis dhaif harus diberangus, hadis dhaif harus disingkirkan, hadis dhaif jangan diamalkan, maka Imam Bukhari tidak mungkin nulis buku namanya Adabul Mufrad. Begitu pula Imam Muslim dan imam-imam yang lain, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal.
bahkan nulis buku-buku khusus yang isinya hadits-hadits dhaif. Kenapa? Karena beliau khawatir nanti di akhir zaman ada orang yang cuma mau hadits sahih, kemudian hadits dhaif disingkirkan, padahal hadits dhaif itu adalah sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena beliau khawatir muncul orang-orang yang gak mudeng tentang ilmu hadis, makanya beliau kumpulkan, ini dhaif amalkan, ini dhaif ajarkan, ini dhaif sebarluaskan. Paham? Makanya aneh kalau akhir zaman ini seperti yang diduga itu muncul tuh ya. Terus kita kok jadi ikut-ikutan. Hadisnya apa itu? Sahih atau dhaif? Oh dhaif, moh aku. Lah emangnya kamu lebih hebat dari Imam Bukhari? Emangnya kamu lebih hebat dari Imam Muslim? Ini pendekar-pendekar hadisnya Nabi Muhammad SAW. Lawang pendekar-pendekar hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW aja beliau itu ngumpulkan dan menyebarluaskan. Kok kamu justru menyingkirkan dan memberangus dan menghapuskan hadis-hadis yang dhaif? Jelas sampai di sini? Jangan alergi sama hadis dhaif, justru sebarluaskan, ajarkan dan amalkan selama itu tidak terlampau dhaif. Jadi kitab Adabul Mufrad itu banyak hadis tentang birrul walidain. Insyaallah Jumat depan saya kutip. Ya, insyaallah Jumat depan saya kutip. Yang pengen saya garis bawahi, ternyata jadi orang soleh itu gampang, tidak sesulit yang saya kira. Saya kira orang soleh itu wangel pol ya. Ini tadi kabar gembira. Jadi orang soleh itu gampang. Cukup bekti sama orang tua. Selesai. Pertanyaannya, bekti sama orang tua itu susah atau mudah? Bekti sama orang tua susah atau mudah? Mudah atau susah? Mudah. Bekti sama orang tua itu mudah, tapi ngelakoninya susah. Kenapa? Sebab setan itu lihat, ngerti, kok penak men ya, mijeti orang tua soleh, mesem sama orang tua soleh, ngasih duit orang tua soleh. Padahal dia nggak pernah tahajud, ini tahajud nggak pernah dilakoni. Poso Senin Kemis enggak, apalagi Daud, Rajab ngebleng nggak pernah puasa. Yang lain Rajab itu ngebleng puasa, dia ngebleng tidak puasa. Setan lihat yang lain berjuang untuk jadi orang soleh dengan amal-amal yang luar biasa. Yang satu ini kerjanya makan, minum, ya, jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini. Cuman bedanya dia kalau makan, ibu bapaknya juga diajak makan. Dia kalau punya duit, duitnya milik ibu bapaknya. Dia kalau punya sesuatu, semua untuk orang tuanya. Setan takut dengan manusia yang seperti ini. Kenapa? Ora rekoso, ngerti-ngerti dadi wong soleh. Lah, jenengan saya mau nanya, boleh? Sanggup istiqomah tahajud, jujur? Sanggup rajin puasa? Mikir, jujuran mawon. Ramadan saja kadang malesnya luar biasa. Betul kan ya? Kalau sedekah kita kira-kira kuat-kuatan atau irit-iritan? Irit-iritan, betul kan ya? Berarti kita ini mau daftar jadi orang soleh kira-kira diterima atau ditolak? Jalur yang itu ditolak, tahajud ora tahu, poso angel, sedekah ngirit, bahkan alasannya utang saya masih banyak, masa saya sedekah. Ini alasannya orang pelit ini. Ini alasannya orang pelit. Oh, saya masih banyak utang kok, masa saya sodako. Lah kamu masih banyak utang, nyatanya kamu jajan di warung. Kalau jajan di warung nggak dipikir, tapi kalau mau sedekah dipikir. Gitu kan ya? Ternyata dari jalur ini nggak bisa. Ada jalur yang lebih mudah, simple, sederhana, gampang, gamblang. Bahagiakan orang tua. Selesai. Gampang toh? Orang tua tuh gampang kok, disogok tempe mesem. Betul ya Bu ya? Oh, ibu itu dikasih hadiah kalung palsu sama anaknya, nggak mudeng yo seneng. Bu, ini ketoke asli tapi yang palsu juga roh.
Oh gak apa-apa nak, alhamdulillah, senengnya luar biasa. Cukup senangkan orang tua jadi orang yang soleh. Makanya saya mengajak diri saya sendiri dan hadirin semuanya, yuk jalur yang satu ini yang kita tempuh. Jalur satu ini kita tempuh, baik orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ya, yang hidup ya dibekteni, yang meninggal ya dibekteni. Dah, itu garis bawah dari dua pembicara. Jadi saya nggak perlu bicara, selesai kan ya? Nah, kita akan tutup dengan doa bersama. Kita khatamkan Al-Bukhari hadis yang terakhir. Terus kita tuh doa bersama. Doa bersamanya nanti lewat qasidah. Saya ajak semuanya ngucap la ilaha illallah. Selesai itu saya mau ndonga jenengan ngamini, tulung jangan ada yang ngomong. Setuju? Kecuali amin, amin. Begitu aja dan nggak usah banter. Amin. Ya, begitu saja. Lebih pelan, lebih bagus. Setuju? Nah, saya akan baca satu hadis ya. Biar hadis ini dibaca oleh Habib Muhammad, saya sudah baca yang terakhir. Nanti kita bersama-sama membaca zikir yang ada di Sahih Bukhari hadis yang terakhir. Insyaallah waktu saya berikan kepada Habib Muhammad bin Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum maqala radhiyallahu anhu. Babu qaulillahi ta'ala wa nadha'ul mawasinal qist wa anna a'mala bani adam wa qawlahum yuzan wa qala Mujahid al-qustas al-adlu birrumiyah wa yuqalu al-qistu masdarul muqsid wa huwa al-adil wa amma al-qasitu fa huwa al-jaiz wa qala Syekh haddatsani Ahmad bin Ishkab haddatsana Muhammad bin Fudail an Umarat bin al-Qa'qa an Abi Zur'atan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 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 subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Hanul khairat. La ilaha illallah. 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 بها الظنون نور بها القلوب باحث بها الظنون إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله
la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, terima kasih telah Engkau hadirkan kami di majelis ini. Terima kasih telah Engkau mudahkan kami untuk beramal di malam hari ini. Ya Allah, tolong terima semua amal kami pada hari ini, khususnya di majelis ini. Ya Rabb, dan beri kami pahala yang besar ya Arhamar Rahimin. Beri kami semua pahala yang besar ya Arhamar Rahimin. Beri kami pahala yang besar ya Arhamar Rahimin. Tolong terima kami ya Allah. Tolong terima kami ya Allah. Tolong terima kami ya Allah. Ya Rabb, sampaikan semua pahala itu kepada junjungan kami baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada leluhur beliau para anbiya wal mursalin, kepada sahabat-sahabat beliau ya Allah, kepada wali-walimu ya Allah. Tolong sampaikan pahalanya pula kepada wali-walimu ya Allah, kepada hamba-hambamu yang soleh dimanapun mereka berada ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, sampaikan pahalanya kepada leluhur kami dari Bani Alawi yang telah kami sebutkan satu persatu di awal majelis ini ya Arhamar Rahimin. Terkhusus kepada Al-Muhajirul Ahmad bin Isa, Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, Sayyidi Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Al-Balwi, kepada Al-Habib Abdullah Habib Ahmad bin Muhammad Syabir Al-Habsyi, kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, kepada Habibi Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan terkhusus ya Arhamar Rahimin selain yang telah kami sebutkan di awal majlis satu persatu ya Allah, tolong sampaikan pahalanya kepada Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi beserta anak-anaknya yang telah tiada, beserta istrinya yang telah tiada, beserta saudara-saudaranya yang telah tiada,
beserta sahabat-sahabatnya yang telah tiada, beserta pecinta-pecintanya yang telah tiada, ya arhamar rahimin. Dan sampaikan pula kepada almarhum ayahanda Al-Walid Muhammad bin Ahmad Al-Idrus, kepada kedua orang tua beliau, kepada leluhur beliau, kepada saudara-saudara beliau, kepada ipar-ipar beliau, kepada mertua beliau, dan sampaikan pula kepada saudara-saudara hamba yang membantu majelis ini yang telah tiada, ya arhamar rahimin, kepada Pak Tarmin, kepada Mas Agus, kepada saudara dari orang-orang yang hadir di majelis ini, ya arhamar rahimin, kepada teman-teman hamba yang orang tuanya telah meninggal dunia, sahabat-sahabatnya telah meninggal dunia, kerabatnya telah meninggal dunia, sampaikan semua pahalanya kepada mereka semua, ya arhamar rahimin. Dan tolong ya Rabbi, jadikan kubur mereka terang benderang, jadikan kubur mereka luas-luasnya, jadikan kubur mereka disinggahi oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin, ya Rabbi. Dengan keberkahan orang-orang yang telah kami sebutkan, ya Rabb, tolong ya Allah, jadikan orang tua kami Engkau ridhoi, jadikan orang tua kami Engkau bahagiakan dunia, Engkau bahagiakan akhirah. Ya Rabbi, tolong selamatkan orang tua kami di dunia dan selamatkan pula di akhirah. Tenteramkan orang tua kami di dunia dan tenteramkan orang tua kami di akhirah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Tolong ya Rabbi, jangan pisahkan mereka dari kami dan jangan pisahkan kami dari mereka. Tolong persatukan kami terus dalam satu kelompok bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan mereka semua ridho kepada kami ya Allah. Tolong jadikan ayah-ayah kami ridho kepada kami. Jadikan ibu-ibu kami ridho kepada kami. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, tolong panjangkan umurnya dalam kebaikan. Tolong beri kesehatan, tolong beri kekuatan, tolong beri keimanan, tolong beri kemudahan. Ya Rabbi, jauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirah. Ya Arhamar Rahimin, tolong jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan pasangan hidup kami mulia dunia, mulia akhirah. Selamat dunia, selamat akhirah. Ya Allah, terkhusus kami memohon bagi anak-anak kami ya Allah, putra putri kami, cucu, cicit, keturunan kami sampai hari kiamat. Tolong selamatkan semuanya ya Allah. Tolong lindungi semuanya ya Allah. Tolong jadikan semuanya beragama Islam ya Allah. Jadikan seluruh keturunan kami ila yaumil qiyamah orang-orang yang beriman kepadamu dan kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan semua anak keturunan kami selamat, jadikan semua anak keturunan kami sukses dunia, sukses akhirah. Jadikan seluruh anak keturunan kami selamat dunia, selamat akhirah, bahagia dunia, bahagia akhirah. Tolong ya Rabbi, angkat beban-beban yang berat dari anak keturunan kami ya Allah. Dan maafkan salah kami selaku orang tua dalam mendidik anak-anak kami ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa-dosa kami dalam mencari rezeki ya Arhamar Rahimin, sehingga ada sesuap atau bahkan banyak rezeki haram yang masuk ke perut anak keturunan kami. Tolong ampuni semua itu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk semua yang hadir di majelis ini, terkhususnya membantu hamba ya Allah, membantu dengan pikirannya, membantu dengan tenaganya, membantu dengan hadir di majelis ini dengan apapun ya Arhamar Rahimin. Hamba tidak dapat membalas mereka semua ya Allah, sedikit pun hamba tidak bisa membalas. Hamba serahkan Engkau yang membalas ya Allah. Tolong balas dengan ridha-Mu, balas dengan ampunan-Mu, balas dengan kemudahan dari sisi-Mu ya Allah. Terkhusus untuk akhina Agus Mazid dan kawan-kawannya ya Allah. Bahagiakan dunia, bahagiakan akhirah. Limpahkan rezeki yang barakah kepada beliau dunia dan akhirah beserta kawan-kawan, keluarga dan anak keturunannya ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, hamba mohon sembuhkan akhina Edwin ya Arhamar Rahimin.
Berikan kesehatan kepada saudara hamba Edwin Rus Cahyadi. Berikan kekuatan zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Dan terkhusus teruntuk adik dari ibunda hamba, paman hamba Ali bin Ali Al-Habsyi, ya Allah, tolong sembuhkan dari segala penyakit yang dideritanya. Beri kesehatan ya Allah, beri umur yang panjang dalam kebaikan dan kemudahan ya Allah. Jadikan mendapatkan kemudahan darimu, lutuf darimu ya arhamar rahimin. Ya Allah, teruntuk seluruh yang membantu majelis ini dari kalangan manapun ya arhamar rahimin, terkhusus dari kalangan pemerintah ya arhamar rahimin, Pak Lurah, Pak Camat, dan Bapak Wakil Wali Kota, Pak Wali Kota, Bapak Kapolres, dan semua jajarannya ya arhamar rahimin. Tolong jadikan semuanya mendapatkan limpahan berkah dari sisimu ya Allah, limpahan rahmat dari sisimu ya Allah. Jadikan dapat perlindungan dari sisimu, selamat dunia, selamat akhirah ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolong berkati kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban, dan tolong sampaikan hamba dan saudara-saudara hamba ini kepada bulan Ramadan. Jadikan kami orang-orang yang betul-betul bisa ibadah di Ramadan ini ya, dan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Berikan kepada kami semua Lailatul Qadar ya arhamar rahimin, ya Rahman ya Rahim. Masing-masing punya permintaan dalam hati, tolong wujudkan ma'lutuful afiyah. Ya Allah, setelah semua umur yang panjang, kebahagiaan, kemudahan, kenikmatan, kesehatan, ketaatan yang Engkau karuniakan kepada kami, tolong susulkan kami dengan orang-orang yang soleh dalam meninggal dunianya dan setelah meninggal dunia. Beri kami husnul khatimah, beri kami husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala mana wa habibi Ali bimithli hadhihi da'wat wal munasabat wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Amin. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام وأتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada hidangan, tapi saya yakin gak cukup untuk semuanya karena jumlah yang hadir diperkirakan sekitar 15 sampai 20 ribu orang ya. Yang ada di dalam jangan keluar dulu, nanti majlisnya bisa kacau ya. Sabar dulu, panitia membagikan hidangan dibentuk formasi 1-5 biar barokah ya. 1 nampan 5 orang insyaallah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya, para kiai, para habaib yang sudah rawuh. Ada yang delik di belakang mungkin enggak ke depan ya. Kemudian kepada Bapak Kapolres, Pak Lutfi, kepada Pak Lurah, kepada Ibu Wakil Wali Kota Surakarta, Ibu Saras, beserta rombongannya yang pamit tadi Pak Wakil Wali Kota karena ada tugas untuk keliling juga. Terima kasih banyak Pak Lutfi, mudah-mudahan istrinya lekas sehat, lekas sembuh insyaallah. Demikian, Jumat depan ketemu lagi insyaallah ya. Ya, silakan bentuk formasi 1-1-5. Ini ada
pembagian gratis buku Maulid Simtud Duror versi mini, tapi jumlahnya nggak banyak. Insya Allah nanti kapan-kapan saya tambah lagi. Yang belum dapat jangan meri. Kalau meri berarti ciri-ciri orang yang nggak soleh, soalnya ada rasa sakit hati. Jadi kalau lihat orang lain dapat, melu seneng begitu ya, ikut senang. Insya Allah nanti dibagi sama panitia. Acak yang dapat siapa saya juga nggak ngerti. Sekarang juga saya belum dapat. Ya makasih banyak, monggo dinikmati.